Shalom Bapak Ibu sekalian, sahabat D5. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebagai ayat harian pada channel YouTube kita pada hari ini yang tertulis dalam Roma 1 ayat 20. Kami akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sahabat D5, dalam pengenalan kita akan firman Tuhan yang kita kenal melalui pendengaran kita, melalui apa yang telah kita pahami, tentu kita tahu bahwa begitu banyak perbuatan Allah kepada bangsanya. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui perbuatan-perbuatan besar, secara khususnya kepada bangsa Israel. Dalam perjanjian baru kita juga tahu bahwa Yesus melayani dalam kekuasaan-Nya dan kekuatan-Nya, melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita juga melihat mujizat-mujizat Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, terlebih dalam pelayanan Yesus yang dilakukannya bukan dalam rangka untuk menunjukkan kuasa saja, tetapi sebagai penolong yang murah hati atas belas kasihannya kepada manusia. Tentu hal ini sangat sukar untuk kita temukan pada zaman sekarang. Tentu kita melihat bahwa pendeta, Bible Pro, diakones, dan pelayan tidak semua ataupun memang bahkan tidak bisa melakukan mujizat atau hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Yesus ataupun oleh para murid-muridnya atau nabi-nabi yang Ia pilih. Karena hal itu, mujizat menjadi hal yang sangat-sangat berharga bagi seseorang atau sangat luar biasa pada kehidupan kita di masa yang sekarang. Namun, sahabat D5, bukan berarti Tuhan tidak memiliki kuasanya lagi. Bukan berarti para pelayannya tidak diberkati lagi atau tidak diberikan kuasa untuk melakukan hal yang demikian. Namun sebagai orang Kristen, kita sesungguhnya sudah dibekali hal-hal untuk melakukan hal yang luar biasa jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentu kehidupan kita pada masa sekarang ini, apa yang mampu kita lakukan, apa yang telah kita jalani, harus kita pahami bahwa itu adalah perbuatan besar Tuhan untuk kehidupan kita. Dalam masa sukar, dalam masa sedih, kebahagiaan akan datang. Dalam masa apapun, kelemahan, kekuatan akan datang. Dan tentu sebagai orang Kristen yang beriman, kita harus pahami bahwa itu adalah berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal inilah yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Rom. Jemaat di Rom sangat ingin melihat bahwa mujizat itu berperan, kuasa Tuhan itu harus tampak, dan keilahian Tuhan itu harus nyata. Padahal bahwa sesungguhnya Paulus ingin mengingatkan bahwa keilahian Tuhan sudah terekam, sudah terjalin, dan sudah ada melalui ciptaannya, melalui kuasa yang telah berjalan. Karena itu, ia ingin mengingatkan bahwa Tuhan telah berkarya melalui ciptaannya. Mujizatnya dan keilahiannya terlihat. Sebab itu tidak ada alasan bagi jemaat Rom untuk meninggalkan Tuhan, untuk melakukan dosa. Tidak ada otoritas manusia untuk melepaskan dirinya daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan dari manusia untuk melepaskan dirinya dari hukum Tuhan. Walaupun keilahian Tuhan tidak lagi tampak sebagai seorang wujud seperti Yesus, tetapi keilahian Tuhan terlihat melalui ciptaan dan karyanya di dunia. Tidak ada otoritas manusia untuk melakukan dosa, bahkan ketika mujizat Tuhan tidak terjadi lagi di dunia. Tetapi kehidupan manusia yang beriman harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kehidupan kita ini, anugerah Tuhan ini, adalah mujizat yang kita jalani setiap hari. Bapak, Ibu, sahabat D5, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu contoh hal yang sangat sederhana melalui ciptaannya, seperti pohon semangka. Pohon semangka, jika kita berpikir secara logika, dari batang pohon yang sangat kecil, ada buah yang begitu besar bentuknya.
Hal itu tidak dapat terpikirkan manusia. Dan ini menjadi sebuah mujizat jika kita pahami pohon yang sangat hijau dapat memberikan buah yang sangat merah di dalamnya. Dari hal-hal sederhana ini sebenarnya kita dapat melihat kuasa Tuhan, keilahian Tuhan yang memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan pada hari ini ada 3 hal yang dapat kita hidupi, yang dapat kita maknai sebagai firman Tuhan, berita sukacita untuk kita. Yang pertama adalah Allah dapat dikenal melalui ciptaannya. Tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah diberikan mandat untuk menguasa dan merawat dunia, kita mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Seperti seorang yang melihat sebuah karya seni, kita melihat dari sebuah lukisan kehadiran pelukisnya, apa yang dipikirkan pelukisnya, apa yang ingin disampaikan pelukisnya, bisa kita pahami melalui dari sebuah lukisan walaupun kita tidak berjumpa dengan pelukisnya. Seperti itu juga kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui apa yang Ia ciptakan, apa yang telah Ia karyakan, apa yang telah Ia berikan untuk dunia ini. Kita dapat memahami pesan Tuhan melalui apa yang Ia ciptakan ini, apa yang kita rawat, sehingga kasih Tuhan yang sebagai manusia kita dapat pahami bahwa kita juga harus seturut seperti apa yang Tuhan gambarkan melalui ciptaannya. Itulah yang pertama. Yang kedua, tidak ada alasan untuk mengabaikan Allah. Seperti jemaat Roma yang dibimbing oleh Paulus, mereka mulai mengabaikan apa yang telah Tuhan berikan ketika Yesus terangkat ke surga. Tetapi kita orang percaya, melalui ciptaannya, melalui apa yang telah kita lihat, tidak ada alasan untuk kita untuk mengabaikan Allah. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Kita tidak boleh terlena untuk melakukan pekerjaan kita. Kita tidak boleh terlena dalam kehidupan kita di dunia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita terhadap Tuhan melalui ciptaannya memberikan kita pemahaman bahwa tidak ada alasan untuk mengabaikan Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, melalui ciptaannya, tentu itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mencukupkan kita melalui apa yang telah Ia ciptakan dan hasil karyanya melalui keilahiannya. Karena itu, Ia meminta kepada kita untuk membalaskan, untuk memelihara kembali apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan, kita balaskan melalui mengasihi ciptaan, seluruh makhluk hidup, pohon-pohonan, apapun itu yang ada di dunia. Demikian juga keilahian Tuhan dan kuasa-Nya kepada kita, kita balaskan sebagai bentuk kasih kita juga kepada Tuhan. Kita berbohong kalau kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi apa yang telah Ia ciptakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kita hari ini menunjukkan bahwa kuasa dan keilahian Tuhan nampak melalui apapun, terutama melalui ciptaannya dan berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan diberikan kasih karunia untuk menjalani kehidupan kita. Shalom.